Selamat datang bergabung di studio kami. Pertanyaan yang akan dibahas adalah terkait teori konspirasi terkait penembakan Charlie Kirk. Ini sangat menarik. Jadi pada 10 September sekitar sebulan yang lalu pukul 12-an terjadi penembakan dan disebut sebagai mass shooting, jadi penembakan massal. Dan dalam kasus ini mass shooting ini yang menjadi korban adalah satu orang. Disebut mass shooting karena korbannya masih muda, sekitaran 30 tahun, jadi mas-mas mungkin ya. Tentu saja ini sangat disayangkan sekali dengan terjadinya penembakan terhadap Charlie Kirk. Beliau adalah pendiri Turning Point USA atau TP USA. Jadi ini mungkin mirip tempat pengajian ya, tempat pengajian di Amerika, jadi TP, mirip PAUD mungkin ya. Jadi Charlie Kirk adalah pendiri dari TP USA. Beliau dikenal sangat patriotik, pembela Amerika sejati, sangat mempercayai Tuhan dalam tindak tanduknya, dalam kultum yang dia lakukan, dalam debat yang dia lakukan. Orangnya smart, berpembawaan menarik, tiap hal sangat menarik dan sangat tajam. Hal yang menarik lainnya juga adalah beberapa saat sebelum terjadi penembakan, beliau secara pribadi mendapat pencerahan. Mungkin bisa disebut seperti turning point untuk dirinya sendiri dan khusus terkait tentang Israel yang ada di Amerika, dan beliau termasuk orang yang American first. Tapi sayangnya kemudian terjadilah penembakan. Penembakan ini apakah terkait dengan video-video atau kultum dia yang sangat tajam terkait Israel ini? Menjadi pergunjingan. Mungkin Anda bisa mencari beberapa video terkait dia dan tidak bisa kami tayangkan di sini. Tapi prinsipnya adalah kita sangat berduka atas kematian beliau. Tentu menjadi pertanyaan, siapa yang menembak? Siapa yang melakukan hal yang menjijikan ini? Tucker Carlson sempat menyinggung apakah ada Judas. Charlie Kirk sangat pedas terhadap banyak tema yang sangat liberal, tapi juga beliau sangat pedas terhadap Islam. Tapi ini bukan poin terkait suka atau tidak suka terhadap Charlie Kirk. Yang kita akan bahas adalah keanehan atas penembakan Charlie Kirk, sehingga kita mungkin bisa menyebutnya sebagai hal yang terjadi dan memaksa kita untuk masuk ke ranah konspirasi. Di sisi lain, sebagai orang muslim, tentu penembakan ini sangat disayangkan dan kita turut berduka. Kemudian katanya tertangkap penembaknya bernama Taylor Robinson, nama yang sangat bule. Kita sangat lega sebagai orang muslim, jadi ini bukan dan namanya Taylor Robinson, sehingga bisa kita pastikan dia bukan seorang marbot, bukan seorang muazin, murni bule. Yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah betul Taylor Robinson adalah penembaknya. Ada beberapa footage atau ada beberapa tayangan-tayangan media, seperti juga adanya penembakan yang terjadi di angka cantik ya, 12, 23, 34, sangat cantik. Dan di video tersebut katanya penembak loncat. Tapi yang jadi masalah, kenapa detik sebelumnya tidak diperlihatkan? Terlihat kameranya
cukup lebar hingga ke pojok di mana titik yang memungkinkan penembakan terjadi, tetapi mana videonya? Itu menjadi pertanyaan yang menggugah dan kemudian mendorong orang untuk masuk ke teritori konspirasi, ke ranah konspirasi. Apa yang aneh dan bagaimana kemungkinannya? Coba kita lihat dari beberapa media yang berseliweran. Ada juga kita dapat lihat dalam media ini di mana disebutkan Tyler menyimpan senapannya ke dalam celana. Bagaimana mungkin? Apakah yang memegang burungnya terjepit sehingga tidak jatuh? Tapi jika senapan masuk sana, bagaimana dengan nasib bola atau burungnya juga? Tidak dapat meletui. Atau mungkin dia seperti Highlander menyembunyikan pedang. Atau mungkin dia seperti Doraemon yang dapat menyimpan pedangnya. Atau bahkan mungkin seperti Wednesday, segala macam bisa masuk. Ini sangat aneh, tapi keanehan ini tidak hanya berhenti di situ. Ada juga keanehan terkait chat yang dia kirim dengan pasangannya. Ini tergolong aneh karena seseorang dengan tergesa-gesa terus kemudian berlari-lari membawa senapan dan berbicara dengan bahasa formal tanpa salah ketik, tanpa typo. Dan ternyata menurut ChatGPT sepertinya ini aneh mungkin chat yang mungkin ini adalah aneh dan seperti chat tipuan, bohongan. Bagaimana keadaan sebetulnya? Nah, ini memang yang sebetulnya sulit ditebak. Sayang sekali tidak ada pernyataan terbuka di depan publik. Komen yang ada di media sosial, orang takut bahwa Tyler mungkin akan di-Epstein-kan, di mana Epstein menghilang sayang sebelum bukti-buktinya bernyanyi. Banyak sekali keanehan di sini, termasuk salah satunya yang sangat mencolok adalah terkait luka, terkait hasil tembakan. Sebelah mana sebetulnya penembak berada? Di mana perkiraannya yang digunakan adalah senapan atau rifle dengan balistik 3006. Ini adalah ukuran yang sangat besar atau boleh disebut terlalu besar. Peluru ini tidak menimbulkan bekas yang besar, dan juga ada hal yang aneh seperti kemana dia keluar. Ada yang menyebut pelurunya tidak keluar, mungkin takut ditahan dan dimintai uang bila menjadi saksi. Ada yang menyebut pelurunya pergi entah kemana, mungkin karena bukan muhrim, jadi begitu menyentuh langsung pergi, menghilangkan jejak. Dari keterangan yang didapat di media disebutkan bahwa diperkirakan penembakan dari arah depan, tapi kalau berdasar AI, terutama Grok, bahwa penembakan itu sepertinya dari belakang. ChatGPT juga lebih cenderung setuju dengan Grok. Banyak sekali bukti yang tidak jelas. Sangat penting sekali jika bukti dan pernyataan dari pelaku dirunut dan diperiksa ulang, tapi sayangnya ini belum ada, sehingga semakin mendorong orang lebih dalam ke teritori konspirasi.
bukti forensik juga sayangnya tidak dikeluarkan dan belum diketahui. Setidaknya akan dapat menjawab berapa ukuran sebetulnya yang mungkin menyasar dan juga arah dari peluru ini adalah dua hal yang sangat besar. Cuman sayangnya tidak ada saat ini dan banyak sekali keanehan-keanehan yang terjadi seperti kenapa kamera di belakang tempat duduk Charlie Kirk diambil. Ini adalah sangat aneh sekali. Kemudian juga tentu dengan adanya sebuah buku yang diterbitkan 1 hari sebelum penembakan dengan judul menarik, ini juga sangat aneh. Bagaimana menurut Anda? Aneh sekali. Sangat aneh. 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 Sangat aneh. Konspirasi ini sangat menakutkan. Penembakan ini sangat menakutkan. Sehingga bagi orang-orang yang sering melakukan kultum dan sering melakukan stand up comedy ini sangat menakutkan. Harus ada solusinya. Dan ini solusinya mungkin menggunakan model animasi 3 dimensi. Sehingga semoga aman. Aneh. Bener-bener aneh. Aneh.